like, comment, and share. Pagi teman-teman Millennial Academy. Di video kali ini kita akan melihat pembahasan tentang penggunaan kata kerja atau verb yang tepat dalam sebuah kalimat. Yang perlu kita perhatikan bahwa bentuk-bentuk verb itu ada berbagai macam dalam tabel yang sedang teman-teman lihat sekarang. Yang pertama itu adalah base form atau bentuk dasar dari sebuah verb. Yang kedua present form, yang ketiga present participle, past dan past participle. Masing-masing bentuk verb ini atau jenis verb ini memiliki bentuk yang berbeda. Yang pertama, kalau base form itu sama sekali tidak memiliki embel-embel atau tambahan apapun. Walaupun subjeknya tunggal atau plural, dia tetap sama. Sedangkan present, nah itu tergantung subjeknya. Bisa jadi kalau subjeknya singular atau third singular person, maka dia harus ditambahkan s di belakangnya. Kalau dia plural, maka tidak usah ditambahkan s. Nah, kemudian yang ketiga adalah present participle, yaitu verbnya ditambahkan ing di belakangnya. Oke, dan untuk past, maka dia tergantung jenisnya. Untuk past itu terbagi dua, ada yang regular, ada yang irregular. Oke, jadi tergantung. Kalau dia regular, maka teman-teman sangat mudah ditambahkan ed di belakangnya. Oke, seperti ini. Tapi kalau dia tidak irregular, maka teman-teman harus menghafalnya. Karena bentuknya akan berbeda-beda dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh di sini sang, came, and began. Oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah yang terakhir adalah past participle atau verb 3. Kalau kita melihat verb 3, maka yang kita perlu perhatikan adalah bentuk untuk yang irregular. Kenapa? Karena irregular bentuk ketiganya berbeda dengan bentuk past. Sedangkan kalau dia regular, maka bentuknya sama dengan past. Coba lihat teman-teman akhiran ed di sini, dia bentuknya sama. Yang akhiran ed di sini dia bentuknya sama. Sedangkan yang tidak beraturan atau irregular, maka dia akan berbeda. Seperti contoh sang, sini menjadi sang. Cam tidak menjadi come, tapi dia menjadi menjadi come kembali. Artinya di sini dia tidak berubah a jadi u seperti sang. Sama dengan began di sini. Dia berubah jadi began. Atau heard, dia tetap. Oke. Untuk bentuk verb 1 atau biasanya kita sebut ini verb 1 untuk present, verb 2 dan verb 3 itu teman-teman harus kuasai betul bagaimana perubahannya. Karena kalau teman-teman tidak menguasai bentuk perubahannya, maka teman-teman akan sulit untuk menentukan apa kalimatnya benar atau salah. Untuk bentuk base form ini saya rasa sangat mudah. Teman-teman hanya perlu memperhatikan bahwa tidak boleh ada tambahan sama sekali. Dan yang kedua yang perlu teman perhatikan bahwa past ini, nah ini hanya muncul di bentuk kalimat past sentence. Oke, simple past saja. Sedangkan untuk present participle dan saya perlu ingatkan present participle dan past participle verb 1, verb 3 dan verb ing maksud saya ini dia tidak boleh muncul tanpa ada bantuan dari auxiliary verb. Jadi tidak boleh ada subjek kemudian diikuti oleh verb ing langsung. Oke. Dalam kalimat. Artinya ini menjadi verbnya ya, itu salah. Mestinya ada to be-nya di depan. Sama dengan verb 3. Tidak boleh ada verb 3 langsung kalau dia sebagai subjek kalimat, tapi di depannya harus ada apakah itu to be atau to have. Oke, teman-teman. Jadi silakan teman-teman nanti lihat di lampiran yang kami berikan di kelas, di Google Classroom. Nanti kita berikan list of kata kerja. Jadi list of verb yang teman-teman bisa lihat perubahannya dari verb 1 sampai verb 3 dan teman-teman bisa pelajari untuk lebih membuat teman-teman percaya diri bahwa teman-teman sudah tahu perubahan-perubahan yang tepat. Oke. Nah, sekarang itu untuk perubahan verb ya. Nah, dalam soal written expression, jadi kita mencari yang mana yang salah dari sebuah kalimat, dari sebuah sentence. Maka, teman-teman perlu memperhatikan saja yang digarisbawahi. Yang digarisbawahi artinya teman-teman akan melihat apakah yang digarisbawahi ini salah atau salah atau benar. Oke. Kalau dia salah, yang digarisbawahi ini, nah, teman-teman harus tahu alasannya kenapa. Nah, untuk
penggunaan verb, oke, ada 3 kata yang teman-teman bisa jadikan kata kunci apakah kalimat itu salah atau benar. Yang pertama itu ada kata have, kedua ada kata be, dan yang ketiga ada modals. Oke, kita jelaskan satu persatu. Kalau untuk have, ini setelah subjek kemudian ada have, oke. Atau walaupun tanpa subjek tapi ada have, biasanya di depan kalimat dia pakai having, oke. Atau setelah subjek itu dia menggunakan verb 2 dalam bentuk bukan verb 2 ya, verb 3 ini, maka itu juga termasuk dalam jenis have. Jadi bukan hanya kata have saja, tapi kelompok kata yang turunan dari kata have. Apakah dia have, having, atau had. Kalau dia berfungsi sebagai kata kerja, oke, maka setelahnya, ketika dia diikuti kata kerja, ingat, diikuti oleh kata kerja ya, diikuti oleh verb, bukan diikuti oleh noun. Karena kalau diikuti noun tidak masalah. Oke, kita bahas verb hari ini. Jadi kalau dia diikuti oleh verb, maka yang mengikutinya hanya bisa verb 3. Oke, ini hanya bisa verb 3. Jadi teman-teman bisa lihat yang ini saja yang boleh ada setelah have, kata kerja. Kalau dia menggunakan verb 2 itu salah. Jadi biasanya yang muncul itu adalah yang irregular, yang tidak beraturan. Kenapa? Karena beda verb 2 dan verb 3-nya. Tapi kalau dia regular yang beraturan itu jarang dimunculkan. Kenapa? Karena dia sama. Jadi bisa saja benar, dua-dua kan benar, sama. Jadi yang dimunculkan itu yang irregular, yang tidak beraturan. Jadi kalau ada teman-teman lihat have atau bentuk turunannya having ataupun had, maka teman-teman harus lihat, oh ini verb 3 yang dibutuhkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman perlu perhatikan adalah ketika dia muncul be. Be ini turunannya banyak sekali ya. Jadi selain is, are yang paling umum kita lihat untuk present, nah, kita juga punya past, was, dan were. Nah, itu semua to be. Atau bentuk pertiga dari been, ini juga to be. Atau bentuk dasarnya be. Ya, ketika semua ini muncul dalam kalimat, nah, setelahnya jika diikuti oleh kata kerja, ingat kita baru membahas verb saja ya, bukan karena selain verb, ini semua bisa diikuti oleh kata lain. Contoh kata sifat, kata keterangan. Tapi di sini kita bahas kata kerja saja. Ketika ini diikuti oleh kata kerja, maka kata kerjanya itu ada dua pilihan. Yang pertama, verb present participle atau verb ing, atau dia verb 3. Nah, ini masuk dalam pembahasan structure, yang mana kita gunakan verb ing, yang mana verb 3 tergantung dari maknanya. Kalau dia aktif, maka kita gunakan verb ing. Kalau dia pasif, kita gunakan verb 3. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di modal. Modal di sini artinya apa? Modal itu kata kerja bantu. Saya ganti tintanya sedikit mencolok, maaf. Jadi modal itu terdiri dari beberapa kata khusus. Kalau teman-teman sudah sering belajar bahasa Inggris pasti tahu ya. Shall, should, teman-temannya ini. Will ataupun would, dan lain-lain sebagainya. May atau might. Oke, teman-teman bisa cari sendiri yang mana saja itu modal. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan ketika modal itu muncul, biasanya paling sering muncul itu kan will atau should atau can juga ya. Can atau bentuk pasnya could yang sering muncul. Nah, itu semua harus mengikuti base form. Base form artinya apa? Kata kerjanya tidak boleh ditambahkan apa-apa. Jadi salah kalau dia diikuti oleh works, apalagi pakai walking. Dia hanya butuh diikuti oleh work. Cook saja yang tepat bisa mengikuti ini. Oke, seperti di sini kita punya cook. Ya, tapi di sini dia sebagai orang. Oke, sebagai kata kerja cook itu walaupun dia subjeknya misalnya he will, nah itu tidak bisa ditambahkan s. Kenapa? Karena setelah ini semuanya netral istilahnya ya. Ini menetralkan kata kerja maka dihapus. Oke, sama dengan to be. Nah, kalau dia menggunakan to be, contoh he will he will be happy. Kenapa kita pakai be? Karena be ini bentuk dasar atau base form daripada to be. Oke, pastinya kan he is happy. Tapi kalau ada will di depannya maka is kembali ke bentuk dasarnya. Apa bentuk dasar dari is? Itu adalah be. Oke. Itu saja yang perlu teman-teman perhatikan ketika mengerjakan soal written expression. Pastikan ketika ada have, ada to be, dan turunannya semua,
ada modals, maka itu semua harus sesuai dengan kata kerja yang dibutuhkan. Tadi saya kelupaan ya, untuk be selain is, are, was, were, be, juga being ya. Being itu verb ing-nya dari to be. Jadi kalau ada being ini ya sama, itu diikuti oleh apakah itu verb ing atau verb 3. Oke, kita lihat beberapa contoh kalimat yang menurut saya bisa menjadi pelajaran untuk mengenali yang mana yang salah dari yang tadi. Jadi ingat 3 kata yang perlu kita perhatikan: have, dan turunannya, be dan turunannya, dan modal. Dan selain itu berarti dia harus menggunakan kata kerja sesuai dengan tensesnya. Oke, kita lihat nanti ya. Oke, soal nomor 1. I have gave you all the money that I have. Jadi di sini I have diikuti oleh kata kerja. Ingat have harus apa? Verb 3. Ya, itu kuncinya. Have harus verb 3. Ini apakah verb 3 gave? Bukan. Ini adalah verb 2. Jadi, kalau mau benar, ini harus dirubah jadi apa? Jadi given. Karena verb 2-nya adalah given. Verb 3-nya ya. Ingat, di sini kalau have harus verb 3. Oke, sekarang bagian soal B. He was so thirsty that he drank. Nah, ini adalah verb 3. Kenapa saya tahu verb 3? Karena kita sudah familiar ya. Drink itu bentuk pertama, bentuk keduanya drank, dan bentuk ketiganya drunk. Oke. Karena dia verb 3. Ingat, verb 3 hanya bisa muncul kalau di depannya ada have dan turunannya dan ada be. Kalau tidak ada, maka dia tidak bisa muncul. Bisa tapi kalimatnya salah. Seperti ini. Maka kalimatnya salah. Jadi semestinya di sini have drunk. Atau kalau mau jadi pas, boleh. Oke. Nah, sekarang jadi ini salah ya. Tidak boleh. Yang kalimat C, the deposit will has to be paid before the apartment can be rented. Will di sini jika teman-teman melihat, will itu salah satu modal. Kalau modal muncul maka kembali ke bentuk dasar, ke bentuk base. Kita lihat bentuk base daripada has. Has itu kata kerja juga ya, selain auxiliary. Bentuk dasarnya itu dia have. Kenapa di sini pakai has? Karena the deposit itu singular. Tapi karena ada will, ada modal, dia netral, kembali ke bentuk dasarnya have. Oke, teman-teman. Jadi yang salah adalah has. Having complete the first chapter of the manuscript, she decided to take a break. Nah, di sini having ini adalah turunan daripada have. Ingat teman-teman, walaupun dia tidak ada subject verb, tapi di sini dia menjadi kalimat, menjadi non phrase, tetap saja kita berlaku hukumnya ya. Aturannya tetap berlaku setelah have atau having, maka kita harus diikuti oleh apa? Verb 3. Apakah ini verb 3? Tidak. Verb 3-nya terus tambahkan ed di belakangnya. Jadi completed yang benar. Oke, nomor berikutnya. He objects to being hauled without a bell. Sini ada being. Being itu adalah turunan daripada be. Oke. Being, was, is, are, dan seterusnya. Setelahnya harus diikuti oleh verb 3. Held ini bukan verb 3. Ini verb 1. Verb 3-nya apa? Verb sama dengan verb 2-nya. Held. Oke. Jadi kalimatnya salah. Yang ini salahnya. Nomor berikutnya, if Steve had really wanted, setelah had diikuti oleh verb 3, benar ya? He would have studied much more. Would, lihat di sini. Would ini adalah modal. Tapi has ini bukan bentuk dasar. Base form untuk has itu apa? Ini sama ya di sini, teman-teman lihat. Maka di sini kita butuh have. Would have, bukan would has. Kayak sangat mudah teman-teman. Teman-teman hanya perlu memperhatikan kata kunci yang sering muncul. Lanjut soal berikutnya. He thought that he should have. Nah, di sini lihat. Should diikuti oleh have. Sudah benar ya. Modal diikuti oleh verb base. Verb base ya. Have. Tapi ingat, di sini have diikuti oleh verb 3. Verb 3 untuk be ini bentuk dasarnya. Verb 3-nya apa? Itu adalah been. Itu adalah verb 3-nya. Jadi kalimatnya salah kalau kita pakai be di sini. Jadi kalau untuk to be, verb base-nya itu, teman-teman, itulah be. Verb ing-nya, kalau itu pakai being. Verb 3-nya itu adalah been.
Jadi kalau have harus diikuti oleh verb 3, have been. Oke, dan terakhir, how many guests had rose many guests had rose from their seats and started for the door. Jadi di sini had ini turunan untuk have. Diikuti oleh apa kalau setelah have? Itu harus verb 3. Rose bukan verb 3, tapi dia verb 2. Verb pertamanya kan rise, verb 2-nya rose. Verb 3-nya apa? Oke, ini verb 3-nya. Oke, ini bisa teman-teman ketahui dari apa? Dari menghafal. Oke, jadi ada beberapa kata kunci di TOEFL itu kita benar-benar harus tahu bentuk katanya. Tidak ada cara lain selain teman-teman menghafal, memorize. Tapi teman-teman bisa tidak menghafal satu persatu, yang jelas teman-teman banyak latihan, oke? Karena kuncinya itu ada di practice. Banyak-banyak latihan, teman-teman bisa mengenali dengan tepat yang mana kata yang salah dari sebuah kalimat. Oke, itu saja dari saya. Saya ingatkan teman-teman ya, ingatkan jika ada yang kurang dimengerti. Saya lihat komen teman-teman di evaluasi Meet ya, pertengahan kursus kita, ada yang mengatakan bahwa saya kurang mengerti materi yang disampaikan di video. Kalau teman-teman kurang mengerti, silakan ditanyakan, oke? Jadi silakan ask question di grup. Kalau teman-teman malu untuk bertanya di grup, bisa langsung ke WhatsApp pribadi, oke? Atau direct saja ke pengajarnya yang mana yang tidak dimengerti dari video pembahasan. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Mr. Ismail. Salam Millennial Academy.